pagi sama kita, bertemu kembali di dalam doa pagi kita. Sudah cukup lama saya melayani doa pagi, dan sekalinya melayani doa pagi itu pasalnya pendek, saudara. Mau dilihat, saya lihat apa ini yang saya membagikan dari ayat-ayat ini ya saudara-saudara. Tetapi ternyata firman Tuhan itu kaya buat kita. Amin, saudara-saudara. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Firman Tuhan selalu menunjukkan bahwa ada pelajaran-pelajaran berharga di dalam cerita-cerita yang kita baca. Bahwa ini cerita sejarah, cerita yang menceritakan tentang apa yang terjadi di zaman Esther. Dan saudara pasti sudah tahu, Bapak Gembala pasti sudah memberitahukan kepada kita semua bahwa kitab Esther adalah satu kitab yang unik karena di dalam seluruh Alkitab hanya kitab Esther yang tidak pernah menyebutkan sama sekali nama Allah, tidak pernah menyebutkan sama sekali nama Tuhan, tidak ada sama sekali. Seolah-olah Tuhan tidak ada di dalam kisah tentang Esther. Seolah-olah Allah itu tidak pernah disebut di dalam kitab. Tetapi ternyata kuasanya, ternyata karyanya begitu nyata kita dapat melihat dalam kitab Esther. Dan ini pasal yang ke-7 adalah pasal di mana dinyatakanlah kuasa Tuhan atas Esther dan juga seluruh bangsa Israel. Mari baca bersama-sama di dalam ayat yang kedua, saudara-saudara. Kita baca bersama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, apakah permintaanmu, hai Ratu Esther, niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi? Ya, ini adalah bagaimana Raja Ahasverus begitu menunjukkan kasihnya kepada Esther. Kita harus sudah belajar di pasal-pasal yang sebelumnya bagaimana Tuhan menyertai Esther, bagaimana Tuhan membuat Esther dari seorang yatim piatu yang diasuh oleh pamannya. Dia diangkat dari seorang yang biasa-biasa saja menjadi seorang ratu dari kerajaan yang begitu besar, 121 negara bagian, provinsi saudara. Dari satu kerajaan yang luas sekali. Tetapi apa yang dapat kita pelajari dari ayat yang kedua ini? Esther sudah diangkat menjadi ratu yang baru. Esther sudah ditawari satu tawaran yang luar biasa dari Raja Ahasverus. Tetapi apa yang dapat kita pelajari? Yang dapat kita pelajari adalah yang kecepatan ngomong, saudara-saudara. Mari peka sama waktunya Tuhan. Jangan terlalu cepat untuk kita berbicara. Esther punya niat baik. Esther punya niat untuk menyelamatkan bangsanya. Esther punya niat yang mulia. Esther pengen menyelamatin bangsa Israel yang sedang terancam oleh Haman. Dengan hati-hati dia berkonsultasi dulu dengan Mordekai. Di pasal yang keempat kita sudah melihat bagaimana Esther berkonsultasi dengan Mordekai lewat seorang sida-sida yang bernama Hatam. Berkonsultasi, kalau kita begini gimana? Enggak bisa Esther. Kamu harus begini. Ingat, walaupun kamu ada di istana, kamu tidak akan aman, Mordekai. Mereka cari cara, mereka berkomunikasi mencari cara. Sampai akhirnya Esther bilang, oke, berpuasa untuk aku 3 hari lamanya. Makanya sampai sekarang, ya khususnya di sekolah Alkitab, saudara-saudara, ada satu puasa yang terkenal, yaitu puasa Esther. Apa itu puasa Esther? Puasa 3 hari 3 malam. Tidak makan dan tidak minum. Kenapa Esther melakukan ini? Dan di dalam dia melakukan ini, apa yang dia bilang? Sekalipun kiranya aku harus mati, biarlah aku mati. Ini kata-kata yang hebat, ini kata-kata yang luar biasa. Dia berani berkorban bagi bangsa. Sekalipun kiranya aku harus mati, biarlah aku mati. Tetapi aku akan menghadap raja. Aku akan meminta belas kasihan kepada raja. Esther melakukan ini dengan hatinya, saudara-saudara.
Dia berpuasa bersama-sama dengan orang-orang yang bisa dia kasih tahu seluruh bangsa Israel yang ada di benteng Susan pada waktu itu. Mereka berpuasa sampai hari yang ketiga. Esther mengenakan pakaian ratunya, pakaian kebesarannya. Dia datang menghadap raja. Dan apa yang terjadi? Kalau orang yang raja tidak berkenan, raja tidak mengulurkan tongkat kepada orang itu, maka orang itu langsung mati. Tetapi raja waktu dia melihat Esther, hatinya langsung berkenan kepada Esther. Dia ulurkan tongkat. Apa yang kamu mau, Esther? Tawarin sama. Apa yang kamu mau? Bahkan sampai setengah kerajaan pun akan aku berikan untuk kamu. Setengah kerajaan itu 60 provinsi, saudara-saudara. Indonesia cuma ada 34. Lebih gede dari Indonesia yang akan diberikan untuk Esther pada waktu itu. Tapi sekali lagi, yang mau saya sampaikan, jangan terlalu cepat mau. Peka sama waktunya tuh. Esther udah dapat tongkat emas, sudah disodorkan tongkat emas. Nih Esther, apa yang kamu mau? Setengah kerajaan aku akan berikan. Tapi apakah Esther langsung, ini raja, saya juga ini. Apakah dia langsung ngomong? Apakah dia langsung utarakan apa yang ada di dalam isi hati? Esther pakai hikmat. Ada hikmat yang dari Tuhan yang diberikan kepada Esther. Sekali lagi, Tuhan tidak ada di sini. Nama Tuhan tidak disebutkan di sini seolah-olah. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan hikmat ini kepada Esther. Apa yang Esther bilang? Raja, sekiranya raja berkenan, datang ke perjamuan yang aku adakan untuk raja. Esther gak langsung bilang di dalam hati. Esther gak langsung utarakan semua. Tapi Esther, apa yang Esther lakukan? Dia berusaha untuk menyenangkan dulu hati Raja Ahasuerus. Datang ke perjamuan yang aku adakan untuk raja. Makin senang dong raja, saudara. Bukannya dimintain setengah dari kerajaannya, justru dia mau dijamu oleh Esther. Datang raja bersama-sama dengan hamba. Di perjamuan yang pertama udah senang, udah kenyang, udah enak. Raja tanya lagi sama Esther, apa yang kamu mau? Setengah kerajaan aku kasih sama kamu. Tunggu. Datang lagi besok. Makin senang lagi hati raja. Apa yang saya mau katakan pada pagi hari ini, saudara-saudara? Kita anak-anak Tuhan. Saat kita berhadapan dengan waktunya Tuhan, mari kita peka. Jangan mentang-mentang sudah ada sesuatu yang kita rasa, ini dia, hajar. Saat kita diperhadapkan dengan Tuhan lewat doa dan permohonan, apakah kita langsung gerasa-gerus? Mari belajar dari Esther. Sebelum Esther menyatakan permohonan, sebelum Esther menyatakan keinginan, dia senangkan dulu hati raja. Dia bikin raja senang. Dia lihat dulu hatinya raja. Oh, belum terlalu senang. Udah senang, udah malu. Tapi saya mau bikin lebih senang lagi. Demikian juga kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Betul, ada ayatnya yang bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Betul, ayatnya bilang, ketuklah maka akan dibukakan pintu bagi kamu. Tetapi apakah dengan bekal itu kita bilang, saya klaim janji Tuhan? Maaf, saya tuh bukan orang yang, bukan ada banyak hamba Tuhan yang mengajarkan tentang ini, saudara-saudara. Klaim janji Tuhan dalam nama Yesus. Tapi secara pribadi, saya
merasa bahwa bukan seperti itu cara buat saya, maaf kalau berbeda saudara-saudara. Tetapi buat saya bukan seperti itu cara yang tepat untuk kita minta kepada Tuhan. Klaim saudara-saudara, klaim dalam nama Yesus. Itu janji Tuhan buat saudara. Itu janji Tuhan. Betul itu janji Tuhan. Tapi Dia Bapa kita. Dan saudara-saudara yang sebagai orang tua, kalau saudara-saudara punya anak, terus anak saudara datang sama saudara, Pak, saya mau klaim apa yang ada di hak saya dari Bapak. Ma, saya mau klaim apa yang jadi hak saya. Kesel. Udah dibesari, udah diurus baik-baik, datang-datang ngeklaim lagi. Emang asuransi. Kalau anak kita datang sama kita terus kerjaannya ngeklaim lagi, minta lagi. Bagaimana cara itu? Mari belajar dari Esther. Dia punya janji. Dia diberikan janji yang luar biasa. Apa yang kamu mau, Esther? Setengah dari kerajaan pun akan kuberikan kepadamu, Raja Ahasuerus. Tapi Esther langsung bilang, ini dia. Dia senangkan dulu hati raja. Dia jamu dulu raja. Dia bikin raja kenyang dulu. Dia Bapa kita. Tetapi Tuhan adalah Bapa kita. Senangkan dulu hatinya. Sebelum kita meminta. Dan kita harus tahu bahwa Bapa kita itu adalah Allah yang Maha Tahu. Amin. Dia tahu kesusahan kita. Dia tahu masalah kita. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu keinginan kita. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, dalam nama Yesus saya klaim. Rasanya saya mendengar kayak gitu gimana ini? Mari tempatkan diri kita juga sebagai orang tua. Kalau anak kita juga datang sama kita terus klaim, yang ada kesel. Tapi kalau ada anak kita yang datang menyenangkan hati kita, anak kita datang cuma pengen senderan sama kita, bukankah kita sebagai orang tua pasti akan luluh hati kita? Demikian juga dengan Tuhan. Dia Bapa kita. Dia pribadi yang punya hati, yang bisa didukakan, bisa disenangkan. Mana yang kita pilih? Dia bukan jin yang kita tinggal gosok. Permintaan pertama, gosok lagi kalau lagi butuh. Permintaan udah dikabulkan, permintaan yang masuk lagi tuh. Tapi mari hormati, hargai sebagai Bapa kita. Saya punya anak saudara-saudara, yang pertama udah pasti dari istri. Kadang-kadang kalau ada maunya kelihatan zealous saudara. Datang-datang, pegel-pegel. Langsung tahu saudara namanya orang tua yang bilang ada maunya kan. Kadang-kadang saya langsung tembak mau apa. Tapi kadang-kadang saya pegel. Pijitin. Mesti pijitin. Mau dibikin yang teh manis. Saya tahu dia lagi pengen sesuatu. Tapi namanya orang tua, namanya bapak, saudara-saudara, senang digituin sama. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu yang kita senang kalau anak kita mulai dideketin, menyampaikan sesuatu dengan menyenangkan hati kita dulu. Terakhir saya udah ini mau apa? Kalau saya punya apa aja yang dia mau saya kasih. Saya yakin yang dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin
Lebih dari yang kita punya Tuhan yang seperti itu juga. Amen. Kalau kita mendekati Dia dengan hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Apa motivasi Bapak Ibu sekalian datang ke tempat ini? Doa pagi setiap hari. Kalau motivasi kita hanyalah Tuhan, setiap pagi saya mau berdoa, saya minta tolong Tuhan, berikan jalan keluar buat masalah saya. Ya bisa, tapi bukan itu yang harusnya menjadi motivasi dasar motivasi kita. Yang seharusnya jadi dasar motivasi kita datang ke doa pagi, datang ke ibadah adalah bagaimana kita mau lebih mengenal lagi, bagaimana kita mau lebih lagi dekat sama Tuhan. Kita mau lebih tahu lagi hatinya seperti apa, bagaimana hatinya Tuhan. Dan kalau kita sudah tahu bagaimana hatinya Tuhan, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu yang jadi motivasi kita, maka saya rasa nggak perlu minta, saudara. Dia Bapa kita. Bapak mana sih melihat anaknya yang mengasihi dengan sepenuh hati kepada Bapaknya, terus nggak tahu kebutuhannya apa? Apalagi Dia Bapa yang Maha Tahu, Dia Bapa yang mengerti hati kita seperti apa. Bapa yang tahu masalah yang kita hadapi apa. Bapa yang tahu keperluan, kebutuhan kita apa. Bahkan keinginan kita apa. Dia Bapa kita. Dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan. Ini yang Esther lakukan terhadap Ahasuerus. Dia sudah diberikan janji. Betul, dia sudah diberikan janji. Tetapi dia terus menyukakan dulu hati Ahasuerus. Dia bikin Ahasuerus senang. Dia bikin raja ini senang. Kalau raja dunia dia bisa bikin ini. Hatinya kalau disukakan mau memberikan yang terbaik. Apalagi raja di atas segala raja. Amin. Kita punya raja di atas segala raja yang adalah juga Bapa kita. Tuhan, saudara-saudara, mari menyenangkan hati Tuhan. Mari sukakan hatinya terlebih dahulu. Maka apapun yang kita butuhkan, Esther tahu caranya. Senangkan dulu Ahasuerus, senangkan dulu hati Tuhan kita. Maka apapun yang kita inginkan, yang kita butuhkan, pasti akan digenapi oleh Tuhan kita. Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang ke-8 dan ke-9 saya bacakan buat kita semua. Pelajaran yang kedua dari Esther pasal yang ke-7, ayat yang ke-8 dan ke-9. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Esther berbaring. Maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istana itu sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi orang yang muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja sulakan dia pada tiang itu. Dan saudara, tadi kita sudah baca bagaimana cerita kisah ini, saudara-saudara. Raja marah waktu Esther sudah menyampaikan semua laporannya Esther, permohonannya Esther supaya bangsanya itu diselamatkan, dan ternyata raja nggak tahu apa-apa tentang itu. Siapa, kata raja, yang berbuat seperti itu? Nih orang Haman. Dan akhirnya raja marah, raja keluar, Haman berlutut sama Esther. Tetapi pada waktu raja kembali, lihat Haman berlutut di kakinya Esther, karena kebiasaan pada waktu itu kan kalau makan itu tiduran, tiduran. Berlutut di kakinya Esther, raja bilang, kamu masih mau memperkosa ratu lagi? Ya nggak mungkin sih sebenarnya, saudara-saudara. Udah pengawal kemana-mana, terus Haman masih mau memperkosa lagi, nggak mungkin. Tapi yang namanya orang marah, saudara-saudara, yang namanya raja lagi marah, panas hatinya. Haman berbuat yang baik, ya jadi buruk di pemandangan raja. Dan pada waktu raja bilang seperti itu, masih kamu memperkosa Esther, orang langsung selubungi mukanya. Apa artinya, saudara? Orang selubungi muka Haman. Ini artinya sebentar lagi orang ini akan mati. Kebiasaan di Yunani, di Persia pada waktu itu,
Kalau orang yang sudah raja sudah marah dan ngomong hukum mati orang itu, maka langsung diselubungi, tutup muka. Udah habis berjalan. Tetapi di dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Saya tertarik sama nama ini, saudara-saudara. Saya lihat siapa sih Harbona. Dan saya menemukan di dalam Ester pasal yang pertama ayat yang ke-10, dia adalah salah satu sida-sida yang langsung melayani raja. Hanya ada 7 sida-sida yang langsung melayani raja. Dan Harbona adalah salah satu. Saya lihat lagi, kenapa sih harus orang ini? Kenapa kok orang ini tiba-tiba bicara? Kan nggak ada hubungan langsung sama Haman. Nggak ada hubungan langsung juga dengan Ester. Dia adalah sida-sida yang khusus untuk melayani Raja Ahasverus. Tapi tiba-tiba Harbona bisa ngomong seperti itu. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya, setiap tindakan kita ternyata dilihat oleh orang lain dan dinilai oleh orang lain. Kita punya mata-mata yang melihat, mata orang lain yang melihat dan menilai apa tindakan kita. Haman merancangkan kejahatan ini dari hari sebelumnya, hanya 1 hari saja. Dengan bangga pada waktu dia diundang oleh Ester makan malam bersama-sama dengan raja. Wah, dia bangga sekali. Dan semak waktu dia keluar dari pintu gerbang istana, dia lihat Mordekai masih diem aja, nggak mau nundukin kepala, diem aja. Wah, makin marah. Langsung di rumah dia bilang bikin tiang. Tapi ternyata waktu dia mulai bikin tiang, Harbona ini dari istana Harbona yang sudah bukan Harbolnas, itu hari online. Harbona itu ngapain tuh Haman? Buat tiang gantungan. Terus mungkin Harbona mulai tanya, itu buat tiang siapa sih? Itu Haman lagi marah-marah sama Mordekai. Dia bikin tiang untuk supaya Mordekai digantung di situ. Mungkin di situ Harbona mulai jahat ya. Dia simpan dalam hati itu. Karena di Haman pada waktu itu posisinya memang kelihatannya lagi hebat-hebatnya, lagi luar biasanya, diundang oleh ratu makan bersama dengan raja, bertiga mereka makan. Wah, ini orang hebat kelihatannya pada waktu itu. Harbona mungkin pada waktu itu belum berani ngomong apa. Tetapi pada waktu Ester ngomong kayak gitu, baru di situ Harbona mulai, jahat nih, keterlaluan orang ini. Raja tuh lihat kemarin ada itu. Ada mata-mata yang melihat setiap tingkah laku yang kita lakukan. Maka dari itu kita adalah buku-buku yang terbuka, saudara-saudara. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan tingkah laku kita? Bagaimana dengan apa yang kita kerjakan setiap sehari-hari? Kita bukan bicara tentang apa yang kita lakukan di gereja. Pada waktu kita di gereja kita semua suci, kita semua kudus. Tapi apa yang kita lakukan di luar sana? Di dalam pekerjaan kita, di dalam kita menjalankan usaha kita, di dalam kita melakukan apa yang sehari-hari kita lakukan. Apa yang kita lakukan kepada bawahan kita? Apa yang kita lakukan kepada customer kita? Apakah kita masih menjadi seorang anak Tuhan? Atau maaf, udah jadi kayak anak setan? Orang menilai. Dan sama seperti firman Tuhan yang Pak Guru sampaikan kemarin, ada kebaikan yang kadang dilupakan, tapi di saat yang tepat, di saat kita paling membutuhkan, dia akan keluar. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita yang sebaliknya, saudara-saudara. Ada niat jahat yang sepertinya kita dapat selubungi dengan baik, kita dapat tutup dengan baik, tutup dengan rapih. Gak ada orang yang lihat. Tapi seperti Haman, ada Harbona yang
Saatnya Tuhan dia akan berbalik menyerang kita. Jangan pernah jemu berbuat baik, tapi jangan main-main juga dengan niat jahat. Ini pesan firman Tuhan buat kita. Jangan pernah jemu berbuat baik, tapi jangan pernah bermain-main dengan niat jahat, saudara-saudara. Saatnya Harbona mulai ungkapkan semua. Dan saya melihat dari sisi yang satunya lagi, Harbona juga nggak ada urusannya sama Ester. Harbona sekali lagi dia adalah sida-sida yang melayani Raja Ahasuerus. Dia nggak ada urusannya sama Ester. Tapi kenapa dia tiba-tiba bisa ngomong seperti ini? Dia membela Ester. Saya yakin karena apa yang Ester dan Mordekai lakukan juga. Apa yang menjadi kebiasaan daripada Ester dan Mordekai. Apa yang menjadi kebaikan-kebaikan daripada Ester dan Mordekai. Ester yang diangkat menjadi seorang ratu. Saya yakin sikapnya masih ramah sama orang. Pagi-pagi ketemu Harbona, selamat pagi. Ini membekas di hatinya Harbona. Nah ternyata saya tahu, Harbona tahu dari awal kisah tentang Ester. Karena Harbona dari Ester pasal yang pertama dia sudah menjadi sida-sida raja. Dia tentu tahu bagaimana Ester dipersiapkan untuk menjadi permaisuri. Bagaimana pada waktu Ester melihat bagaimana Ester mengikuti apa yang Hegai mau. Dia lihat semua dan dia nilai semua. Dan Harbona melihat, oh ternyata walaupun Ester sudah menjadi seorang yang luar biasa, dia tetap rendah hati. Bahkan saudara-saudara, seperti yang tadi awal saya katakan, Ester pada waktu dia berkomunikasi dengan Mordekai, dia menyuruh satu sida-sida yang melayani dia, Hattach, saudara-saudara. Hattach seharusnya nggak punya tanggung jawab yang sebegitunya. Hattach benar-benar menjadi menjadi satu penyampai pesan yang luar biasa. Ester menyampaikan pesan-pesan yang rahasia, pesan-pesan yang kalau disampaikan kepada orang lain biasa mencelakakan Ester dan Mordekai dan seluruh bangsa Israel. Dia sampaikan itu kepada Hattach. Demikian juga sebaliknya Mordekai juga menyampaikan pesan-pesan yang rahasia kepada Hattach. Dan Hattach melakukannya dengan terus, dengan setia. Kalau saja Hattach bocorkan itu kepada Haman di sana, wah habis. Tetapi tidak terjadi seperti itu. Kenapa? Saya yakin karena Hattach juga melihat bagaimana Ester dan Mordekai. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Ester itu, Mordekai itu. Mari kita tunjukkan kehidupan kita kepada orang lain. Kehidupan yang memberkati. Kehidupan yang membuat orang lain melihat, oh ternyata seperti ini anak Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Mau menjadi seperti Mordekai atau Ester. Atau kita mau menjadi seperti Haman. Kalau orang lain lihat kita, bagaimana mereka melihat kita? Apakah mereka atau mereka terlaluan? Ada mata yang melihat kita. Firman Tuhan mengatakan kita ini saksi-saksinya Tuhan. Seorang saksi kehidupan yang dilihat oleh orang. Seorang saksi kehidupan yang dinilai oleh orang. Mari jadi saksi-saksi yang benar. Ini yang jadi pelajaran saya dari kehidupan Bapak Gembala kita. Sebagai ketua umum di GSPDI, yang selalu jadi pesan beliau adalah, ayo berikan satu tontonan yang baik. Ini mungkin pernah juga Bapak Gembala sampaikan kepada kita semua. Pesan beliau kepada kami semua hamba-hamba Tuhan yang ada di kepengurusan, ayo berikan satu tontonan yang baik. Supaya nanti generasi seterusnya mereka bisa mendapatkan satu tontonan yang baik. Kita akan dilupakan, beliau bilang. Kita akan dilupakan.
Satu saat beliau bilang, saya juga akan dilupakan orang. Tetapi biarlah apa yang menjadi tontonan yang kita pertontonkan selama ini jadi satu teladan yang baik. Jadi satu contoh yang baik buat orang. Sudahkah kita memberikan tontonan yang baik buat anak-anak kita, buat orang-orang yang ada di usaha kita, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita? Sudahkah kita memberikan tontonan yang baik buat mereka? Sehingga pada waktu mereka melihat kita, walaupun mungkin mereka berbeda dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita, tapi mereka bisa bilang, Kristen itu. Kita menjadi saksi, kita menjadi orang-orang yang memberitakan Kristus lewat kehidupan. Dan itu lebih kuat daripada kita bilang, Tuhan Yesus itu baik. Nah, terima Tuhan Yesus ya, terima Tuhan Yesus. Tapi kalau kehidupan kita nggak mencerminkan itu, orang akan bilang, iya Cik. Orang akan begitu sebenarnya. Apa artinya? Di depannya aja kayak ngomongnya kayak iya, di belakang jahatnya, liciknya. Kita menjadi batu sandungan, saudara-saudara buat orang. Tapi kalau kehidupan kita baik, kehidupan kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita, maka orang akan bilang. Kita gak perlu bilang, terima Yesus ya, terima Yesus. Mereka akan penasaran sendiri. Kristen itu seperti apa sih? Kok orang-orangnya seperti ini? Kok orang-orangnya baik-baik? Kok orang-orangnya ramah-ramah? Nama Tuhan yang dipermuliakan atas kehidupan kita. Kenapa? Kita mau menjadi saksi. Kita mau menjadi orang-orang yang melakukan firman. Mata orang akan melihat. Orang-orang yang menjadi orang-orang sekeliling kita akan melihat bagaimana kehidupan kita. Kalau kehidupan kita memuliakan Tuhan, maka dengan sendirinya mereka akan datang kepada Kristus. Firman Tuhan tidak sebanyak lebarkan lagi, saudara-saudara. Kiranya dapat menjadi bekal buat kehidupan kita. Mari belajar dari Esther bagaimana kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang memberkati orang. Puji Tuhan.